wa ana ajzi bih. Pahala sholat kita tahu, pahala haji, pahala-pahala ibadah yang lain kita tahu. Tapi pahala puasa ini Allah menyembunyikannya. Karena seseorang itu berpuasa itu susah sekali. Itu artinya puasa ini termasuk ibadah yang kali dimasuki oleh riya. Karena kadang-kadang tahu kita itu bujur-bujur puasa atau kada kecuali Allah. Kita kan kalau ibadah, mohon maaf, kalau ibadah itu hendak riya. Riya itu kan hendak dilihat orang. Nah biasanya kada suah-suah yang sunat misalnya, pas tak bulan orang banyak lalu aja nggak semangat banget. Motivasinya apa? Karena hendak dilihat orang. Pas orang banyak, kenapa kalau orang kan sangat lah. Kalau motivasinya karena ria. Ria itu syaratnya harus ada melihat. Kalau kadang-kadang melihat ada kawaria. Siapa yang kau mengetahui kita bujur-bujur puasa atau ada? Kadang-kadang kau tahu. Kita mengaku-ngaku puasa, orangnya belum tentu percaya misalnya. Bisa aja di kamar mandi minum baju kerak. Jadi kan alih puasa itu termasuk ibadah yang paling alih dimasuki oleh dia. Karena kita kan kau menampaikan bahwa kita sedang puasa. Kemudian puasa ini diistimewakan karena kita meninggalkan karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu atau beberapa hal yang asalnya itu boleh. Meninggalkan sesuatu yang boleh itu lebih berat daripada meninggalkan sesuatu yang haram. Kita kedua minum bir misalnya, biasa ya, karena memang itu haram dan kita ada pernah meminumnya. Kita meninggalkan zina misalnya, karena kita tahu itu haram dan kita tidak pernah menggawinya. Tapi ketika kita berpuasa, kita meninggalkan makan. Nah, kita gawi 3 kali sehari, bahkan kadang lebih. Ketika kita meninggalkan minum, nah biasanya kita setiap waktu, setiap saat kita minum. Nah, kita meninggalkan qada syahwat kita terhadap pasangan kita yang halal. Nah biasanya itu bernilai ibadah. Kita tinggalkan semua itu sementara waktu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menyebutkan as-shaumu. Puasa itu di sini. Orang melakukan puasa pastikan meskipun ada juga kesalahannya. Wa ana ajzi bih, dan aku di sini tanpa balas. Kadang Allah sembunyikan balasan. Nah Allah persiapkan karena ada satu pintu khusus di dalam surga itu babur rayyan. Pintu yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Lalu ulun mewasiat ini di ulun pribadi dan kita seberata ibadah yang paling penting di bulan puasa untuk kita perbanyak sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah dan oleh dilaksanakan oleh para sahabat dan salafus saleh, itu adalah membaca Quran. Paling penting. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan puasa sedang setoran Quran lawan malaikat Jibril. Para sahabat di bulan puasa berlomba-lomba dalam membaca Quran. Para ulama-ulama setelahnya masyhur kita rancang mendengar Imam Syafi'i setiap bulan Ramadan setiap hari 2 kali khatam. Setiap hari 2 kali khatam. Dan bukan hanya Imam Syafi'i, bahkan masyayikhina ulun mendengar langsung dulu dari Buya itu tahun umrah ulun bulan Ramadan tahun ini tahun 2002. Sempat kami silaturahim waktu itu menemui Syekh Idris di hotel sini di Taibah itu. Bertemu lawan sini, kita doakan lawan sini. Lalu kuliknya itu Buya berkisah. Syekh Idris ini sini setiap hari di bulan Ramadan
Ramadan sama seperti Imam Syafi'i, menghatamakan 2 kali khatam Quran setiap hari. Karena kalau kita memikirkan kayak apa caranya, dan Sidin membacanya secara tartil. Kalau kita baca secara tartil, fakih bisa dibaca 30 juz, sejuz itu misalnya, anggaplah kalau tartil itu setengah jam fakih lagi. Berarti sekali khatam itu berapa? 15 jam. Kalau 2 kali khatam 30 jam, sementara sehari semalam cuma 24 jam. Tapi kayak itulah keadaan para aulia Allah itu. Jadi bukan masalah berapa banyaknya, tapi usahakan tak banyak pada biasanya. Kalau di hari-hari biasa biar membaca sejuz misalnya, paling tidak di Ramadan, misalnya hari-hari biasa biar membaca sejuz sehari. Kalau bisa di Ramadan 2 juz, 3 juz, sampai 5 juz kalau bisa. Harus lebih. Namanya jangan syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Tapi kita sama-sama tahu yang paling menghalangi kita untuk beribadah di zaman kita ini, yang paling menghalangi kita HP. Kita nih, baik kita lagi yang mengendalikan HP yang mengendalikan hidup kita. Mata memuncilang aja yang dicari HP. Kita sadari kan, kita sadari. Bahkan baru memuncilang kan kita sudah harap HP. Berjam. Berjalan kalau ketinggalan HP, wajib pulang. Saking merasa anak kawalan sambil makan daraan, sambil menyetir. Anak kawalan. Jadi ketika ada satu ulama ditanya kayak apa orang-orang pendahulu kita itu hubungannya dengan Al-Quran, ya sama aja sih dengan hubungan Tuhan di kaum saat ini lawan handphone. Ulama bahari, orang-orang saleh bahari itu bilang hampir kena kawal lepas lawan Quran. Ada waktu kosong Quran, dibaca Quran, ditadabburi. Nah kayak itu kita wajib, kayak itu kawal lepas lawan. Bahkan sudah menjadi sindrom kejiwaan, sudah ada penyakitnya, karena sudah ada penyakitnya. Ketika manusia ini tuh tak lapas lawan HP itu menjadi gelisah. Banyak yang mengalami sudah seperti itu. Urut tuh melihat ketika Bahilalah karena duduk di belakang, ikut tasbih, bukan notifikasi itu kedatang. Kan kalau notif itu kelihatan kadang menyala layarnya, kalau ada kedap-kedipnya. Cuma saking hendaknya melihat HP, dipicik juga. Padahal tidak ada apa-apa. Jam tangan dia ada aja di tangan. Saking gak tahu HP ini mati satu umat jangan tahu. Rata betikir, rata bahaya. Nah, jangan dilihat. Nah, itu betikir. Itu penyakit kita lain. Betikir lain. Kadang ada notifikasi, kadang ada apa. Orang duduk di belakangnya atau kadang di hingganya. Dan itu orang banyak menanggung. Ada kawah HP ini kadang menyala, misalnya layarnya sejam aja. Dibuka aja. Asal menyala aja tutup. Coba Pak dulu kesempatan kita bulan Ramadan. HP ini kita ganti lawan mushaf. Kita ganti lawan Quran. HP ini kita buat kalamari Quran, kita ikut. Saat ini kan lebih banyak HP yang di tangan kita, mushaf dalam lemari. Coba kita balik. Sebulan puasa ini juga kita atur bahasa hidup kita. Kalau hendak mengikuti HP juga tentu akan waktunya. Dalam misalnya malam menjelang, jadi selama aku puasa aku ada mengikuti HP. Kadang ada apa-apa Pak. Kalau orang memang penting lawan kita bisa kita menghubungi ke nomor bini kita, ke nomor anak kita. Kita merasa sibuk mana, apa merasa penting mana roh ini. Padahal generasi-generasi mohon maaf yang tua pada kita. Atau mungkin seberapa kita menamui kan dulu zaman tidak ada HP, itu kan kita menamui. Dan hidup kita bukan apa-apa.
Coba kita atur ulang itu. Kita niatkan misalnya selama puasa dari sahur sampai maghrib misalnya pada mengikut HP. Nah kita pengusahakan kita beribadah, kita banyak-banyak membaca Quran. Karena malam kita sediakan sedikit waktu supaya kita mengurangi kecanduan kita, ketergantungan kita lawan handphone. Jangan sampai ini mengendalikan kita, tapi harus kita mengendalikannya. Sudah banyak psikolog yang menyadari hal ini, lalu mengulah program-program misalnya kita dalam keluarga kita itu sudah banyak yang mencontohkan. Misalnya ada dalam keluarga itu dari maghrib sampai jam 9 malam itu seperataan anggota keluarga ada boleh mengikut HP, ada boleh menghidupi TV. Ada yang seperti itu, menganjurkan seperti itu. Jadi anak tuh bujur-bujur pemandir lawan kuitan, suami itu bujur-bujur bercengkrama lawan istri, lalu bujur-bujur memanfaatkan waktu untuk keluarga. Nah ada saat ini kan gue adalah laki mengikut HP, nang bini dihingga mengikut HP, anak dihingga sini mengikut HP itu. Kadang-kadang pemandirnya. Akhirnya kan hubungan batin kadang terbina karena kadang ada komunikasi. Itu yang paling penting. Ayo kita perbaiki lah. Dan itu sudah pernah ulun sampaikan dan sering ulun sampaikan. Itu nanti diwasiati Buya ke ulun sehari sebelum sidin wafat. Ketika di ICU sidin itu jelas. Ini barang yang bebas nilai kan, tergantung halal haramnya sudah tergantung dari apa kita memakainya. Sama seperti lading, kita pakai untuk memasak bermanfaat, kita pakai untuk melukai orang jadi berdosa. Kita pakai untuk menonton, membaca yang baik, ilmu misalnya jadi pahala. Kita pakai untuk mencari hal-hal yang tidak baik jadi dosa. Tapi kita digiring dia sedikit ke alam khayal. Itu yang menyuarai Allah. Kita tuh dikendalikan HP sampai kita digiringnya ke alam khayal. Alam khayal itu artinya kita kalau lepas dari waktunya. Coba kita atur, terutama di bulan Ramadan ini kesempatan. Kita atur bujur-bujur. Jam berapa boleh mengikut HP. Jadi supaya kada kecanduan, kada ketergantungan. Kita ganti HP ini lawan Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah yang sangat baik di bulan Ramadan itu adalah menginfakkan harta. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Dan sungguh Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Dan paling dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Ramadan. Karihil mursalah seperti angin yang berhembus hina yalqahu Jibril, karena pada bulan Ramadan itu setiap hari malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah dan setoran Quran, setoran bacaan Al-Quran, mudarasah Al-Quran dengan malaikat Jibril. Paling dermawannya Rasulullah di bulan Ramadan. Kita hendak tahu kayak pada dermawannya Rasulullah itu suatu ketika Sayyidah Aisyah meriwayatkan Rasulullah menyembelih kambing. Dan kita tuh sama-sama tahu kalau kita baca kitab sirah Rasulullah itu jarang benar makan nyaman. Jarang. Bukan karena miskin, cuma ada harta dibagi-bagian, ada pernah harta tebak malam. Kalau di dalam di kitab sirah itu akan disebutkan sampai 2 bulan pada bulan istri baginda Rasulullah itu kadang-kadang bangusnya. Artinya apa? Kadang-kadang dimasak sampai 2 bulan. Sampai diriwayatkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu ketika akan memakan kurma menangis. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini kan salah satu sahabat yang paling kaya selain Sayyidina Utsman bin Affan. Melihat kurma anak dimakan, orang sugih lah pasti kan jual kurmanya enak, bagus, berkualitas. Kalau bahasa kita wah ini kurma jual lah. Melihat kurma ini keingatan Sayyidina Rasulullah. Dan Sayyidina Rasulullah itu ada pernah makan kurma senyaman nih.
dimakan Rasulullah itu kurma roti, kurma nangkas, kurma kasar. Hampir kada pernah makan kurma nangkas. Kita tuh kalau di posisi seperti itu jarang makan nyaman, tak tahu makanan nyaman. Kira-kira apa lah berbagi? Jangan kau kesan kita ini sorakannya loh, jarang-jarangnya. Tapi baginda Rasulullah, kita tahu jarang makan nyaman. Ketika saat itu menyembelih kambing, ada kesan sidin sorangan, atau sekeluarga sidin nanya, dibagi-bagi akan sidin pulang. Padahal sidin aja jarang-jarang makan itu. Tapi ketika sidin ada makanan nyaman, ada rezeki berlebih, dibagi-bagi akan sidin pulang. Sampai tersisa dirahnya aja atau katil. Dirah itu paha atau lengan kambing bagian depan. Kulitnya sidin ke rumah dibagi-bagi akan ada kalaginya sidin wahai Aisyah. Jangan Sayyidah Aisyah ma baqiya illa dhira. Habis sudah wahai Rasulullah kecuali lengannya nih aja lagi. Apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baqiya kulluha illa dhira. Seberapa masih ada. Angka dari yang dhira itu masih ada, itu artinya masih ada pahalanya. Lalu kita di situ belajar paham, memahami bahwa sebenar-benar harta itu adalah harta yang kita infakkan. Dhira ini kan akan dimakan, segala yang dimakan akan hilang, paling-paling keluar jadi kotoran. Tapi nanti disedekahkan akan jadi pahala. Pahala itu hilanglah. Pahala itu yang akan didapati kelak di akhirat. Makanya disebutkan tentang sebujur-bujur harta kita itu baik harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan. Itu yang akan kita dapati di akhirat. Baju yang kita pakai hancur. Mohon maaf, rumah yang kita bangun, mobil yang kita tukar, atau apa itu pun harta kita, ketika kita wafat putus hubungannya lawan kita, jadi waris ke anak-anak kita aja. Dan karena kau memberi manfaat juga bagi kita, dan belum tentu kau memberi manfaat bagi kita di akhirat. Tapi yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, itu akan hilang. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, mana qasamalun min sadaqah. Sedekah itu karena mengurangi harta. Bujurai berpindah, bujurai sekarang hitung-hitungannya berkurang, tapi berpindahnya ke akhirat. Maka kita tingkatkan yang pertama tadi membaca Quran kita di bulan Ramadan ini, dan kita tingkatkan infak kita di bulan Ramadan, karena mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Dan dulu kita sama-sama tahu kayak Pak Buya rahimahullah ta'ala melajari kita. Mungkin pian masih ingat Sidin Ma'ajak, siapa aja Sidin Ma'ajak empat membukakan puasa di Makkah atau di Madinah. Itu kalau kita pikirkan bujur-bujur, yang pertama itu adalah bukti keimanan Sidin. Seandainya Sidin kada pembawaan pun, kan jadi masalah bagi Sidin. Karena tanpa pembawaan pun, Sidin ucap lawan ulun itu setiap Ramadan itu kadang kurang, Sidin mengeluarkan dari dana Sidin pribadi itu 100 juta untuk membukakan orang buka puasa di sana. Lalu Sidin kan merasa senang lah kawa-kawa umrah di bulan Ramadan, kawa beramal saleh membukakan orang puasa di tanah haram. Dan bukti keimanan itu adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ada sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintainya bagi dirinya. Sidin mencintai, Sidin senang kau umrah, Sidin senang kau membukakan orang puasa di sana. Karena cinta Sidin kepada kita, harus Sidin membawa kita. Ayo kita siapa juga nak tempat di situ. Itu bentuk kecintaan Sidin. Nah kedua itu terbiasa Sidin. Sidin mendidik kita bahwa memang bulan puasa itu harus seperti itu, harus banyak menginfakkan
maka ketakutan. Karena di antara makanan kita lain dari puasa itu supaya kita merasa juga lapar seperti lapar yang dialami banyak orang. Banyak di sekitar kita itu kan orang-orang kelaparan. Kadang kita nggak pernah lapar. Jadi kalaupun misalnya beberapa tahun terakhir dan kadang awal lagi kita membukakan puasa di tanah haram, karena memang peraturan di sana lupa ini nabi juga. Kadang awal lagi langsung bagi-bagi itu, tapi harus disalurkan lewat muasasah. Di masa hayat Buya pun sudah seperti itu. Kadang awal lagi buka rumah, alih lah istilahnya lalu disalurkan. Tapi kalaupun kita kadang mau membukakan puasa di sana, ya kita usahakan membukakan puasa di sini. Di masjid kan, biar membukakan puasa santri-santri di pesantren kan, biar membukakan puasa anak-anak yatim di panti asuhan kan, atau tetangga biar kan. Sekali lagi dengan tujuan mencontoh baginda Rasulullah SAW yang mana kedermawanan sidin di bulan Ramadan itu kada ada bandingannya. Semampu kita lah, tapi harus lebih meningkatlah daripada bulan-bulan lainnya supaya beda. Infak Jumat ke masjid misalnya biasa di Jumat di luar bulan Ramadan 10.000, bulan Ramadan naik angka 20.000, 50.000. Jangan sampai ibadah kita di bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan lainnya. Harus lebih, harus ekstra. Nah, sekali lagi mudah-mudahan Allah memberi kita maunah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang mulia ini, kemudian memberi kita maunah untuk bisa melaksanakan siamnya, bisa melaksanakan qiyamnya, bisa sebanyak-banyaknya kita membaca Al-Quran, bisa sebanyak-banyaknya kita mentadabburi Al-Quran, dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah daripada hamba-hambanya yang paling banyak berinfak di bulan Ramadan yang mengatakan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam.